Kunjungan DPP PLHI ke Gedung Indonesia Menggugat. Dalam kunjungan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021. Dalam kunjungan ini tentunya tidak lepas dari ingin tahu seperti apa sejarah yang ada di Gedung Indonesia Menggugat ini. Sebagai anak bangsa, tentunya kita harus mengetahui sejarah bangsa Indonesia ini. Ketika Pak Soekarno diadili oleh kolonial Belanda, di Gedung Indonesia Menggugat inilah beliau menggugat kolonial Belanda meskipun beliau tetap diputus 4 tahun penjara. Dan tidak hanya itu, ternyata di Gedung Indonesia Menggugat ini tidak hanya ada ruang museumnya saja, namun ada juga ruang publik. Jadi setiap komunitas, setiap elemen-elemen para seniman itu boleh menggunakan ruangan publik tersebut. Seperti contoh bikin pameran, diskusi. Yang terpenting tetap dengan prosedur yang ada di Gedung Indonesia Menggugat ini. Seperti yang sudah ditempel di dinding, seperti apakah prosedurnya itu sendiri. Untuk mengetahui seperti apa sejarah Gedung Indonesia Menggugat ini bisa mendengarkan langsung dari pemandu yang ada di Gedung Indonesia Menggugat ini. Tim PPLHI mengabarkan. Didampingin sama Pak Paratono ya. Kita keliling-keliling ngeliat ini apa gedung apa ya? Ekspor. Namanya gedungnya apa, Pak? Gedung Indonesia Menggugat. Oh, Gedung Indonesia Menggugat. Berarti ada ceritanya dong ya? Nah, bisa nanti lah cerita. Oh, dalam banget ya? Pada saat sidang dulu, ya para pakar di sini. Oh, pakar Soekarno kan di sini awalnya. Oh, jadi Presiden Soekarno di sini awalnya? Nanti saya panggil dulu ya. Oh, iya. Biar lebih jelas sama pengaruhnya. Ini ya. Ini ruangan apa? Ruang tempat Bung Karno pernah menghadiri. Oh iya. Kita mau mengekspor ini gedung dan ini apa sih di dalamnya dulu. Oh iya. Sejarahnya dari seperti apa? Bapak, ini Bapak dengan Bapak siapa? Dede Ahmad. Bapak Ahmad. Oh iya, yuk. Mungkin bisa ke ruang pertama dulu mungkin ya. Ayo, yang pertama yuk. Ini ruang pertama ya? Ya, ini ruang pertama sekaligus ikon dari Gedung Indonesia Menggugat. Ya. Jadi Indonesia Menggugat ini adalah suatu ruang, suatu saksi bisu ya pada tahun 30 dengan dengan yang penuh histori, spirit perjuangan. Jadi pas tahun 30 itu pernah terjadi peristiwa yang amat menggemparkan dunia lah kasarnya ya kan, di mana pas tahun 30 itu pernah terjadi peristiwa persidangan tokoh PNI yang dimana salah satunya itu adalah ada Soekarno, Gatot, Maskun dan Supradinata yang dimana pada tahun itu Soekarno itu dijatuhi 4 hukuman tahun penjara dan dipenjarakan di Soekarno Di sini ya? Ya, ini tempat ruangan tertutunya dimana 4 tokoh PNI itu dipersidangan di ruang Di ruangan sini ya? Nah, kalau sejarahnya mungkin lebih ke sejarah perjuangan Bung Karno ya. Iya. Jadi Pak Karno mulai membacakan pledoi Indonesia Menggugat yang sekarang menjadi nama gedung ini sendiri yaitu Indonesia Menggugat. Jadi pas dulu itu di muka pengadilan kolonial itu Pak Soekarno membacakan pledoi pembelaannya di sini. Yang berjudul Indonesia Menggugat. Jadi ini dinamakan gedungnya? Gedung Indonesia Gedung Menggugat. Indonesia Menggugat. Ya, kalau untuk dulu itu ini namanya Gedung Larat ya Kang ya. Jadi Gedung Larat itu pengadilan sekelas pengadilan negeri. Jadi dulunya bergantinya tahun dan kepemilikan akhirnya gedung ini diambil alih oleh Dinas Pariwisata untuk dijadikan monumen perjuangan dan untuk mengenang Soekarno membacakan pledoi Indonesia Menggugat. Akhirnya gedung ini dinamai Gedung Indonesia Menggugat. Terus di ruangan mana lagi yang? Kalau untuk ruangan ada 3 ruangan ya Kang ya. Iya. Ini ruang pertama ya? Ini ruang pertama sekaligus ikon. Sekaligus ikon. Ini ruangan kedua ini Kang. Oh, ini. Jadi ini
ya kalau persidangan. Oh, iya. Ini ruang Ini bandaranya ya. tempat berkumpulnya hakim jaksa sebelum masuk ke ruang persidangan. Ini tapi kalau untuk sekarang dialih fungsikan ke ruang lobby di kemudian Berarti ruang sebelum masuk ke ruangan pertama kesini dulu, pada kumpul dulu para kejaksaannya. ya ya. Oke, Lanjut ke sini Pak. oke lanjut yuk. Nah, lanjut ruangan terakhir ini kan ini ruang sama ini dua. Nah ini banyak buku-buku nih. Ya, Gimana sejarahnya ini? dulunya dipakai ruang tunggu buat para apa ya? Buat para bukan finalis ya, buat para peserta yang persidangan. Jadi untuk di sini. Tapi kalau untuk sekarang beralih fungsi menjadi perpustakaan Indonesia Menggugat. Oh, jadi ini sekarang dinamakan Perpustakaan Indonesia Menggugat. Jadi yang menarik di sini buku ini juga hasil sumbangan atau bisa dibilangnya sumbangan lah ya dari Iya. komunitas. Oh di sini tuh ini tuh hasil sumbangan-sumbangan ya. Ya, kebetulan kemarin baru-baru kemarin datang dari anaknya almarhum Pak Masudi. Oh iya. Paling next kan kalau Iya. Yuk cari ke ruangan lain yuk. Ada lagi gak? kalau untuk ruangan apa ya? Kalau untuk ruangan yang Ini terdahulu eh, hanya ruang sini kan ya, hanya Iya. ada persidangan, ruang ini dan ini tokoh yang dituntut tahun Oh, ini. 30 itu ada. oh ini tokoh yang Ya, dituntut tahun 30. Ya, yang tadi diceritain di ruang persidangan ada Soekarno, ada Mas Gun, Supradinata dan Gatot. Ini sama pembelanya Mr. Samjono dan Mr. Sartono. Ya. Terus ini ruangan apa yang ini? Kalau ini hanya ruang taman sih kan. Oh. Tapi kalau untuk sekarang ini lebih ke ruang publiknya. Jadi Ruang publiknya. yang menarik di Museum Indonesia Menggugat itu di samping ada museumnya ada apa ya? Ruang publik. Jadi setiap komunitas, setiap elemen-elemen para seniman itu boleh menggunakan ruang ini untuk dibikin pameran, diskusi, workshop dan lain sebagainya di sini kan. Oh, iya. Jadi kalau untuk teman-teman dari Akang apa mau bikin kegiatan di sini boleh. Yang Oh, boleh di sini? Prosedurnya ya. Oh iya. Ini ada ruangan satu lagi. Bapak ini kan kalau untuk tata cara untuk kedepannya mungkin dari teman-teman mau ngadain kegiatan di sini ini kan. Oh, ini Jadi tata caranya ini. prosedur yang harus ditempuh buat teman-teman yang menggunakan. Oh yang jadi yang mau menggunakan tuh harus ini Ya, persyaratannya. Harus ini ada persyaratannya ini. Jadi pas tahun 30 karena itu teman-teman di sini sebelum dipenjarakan di Aceh, beliau itu salah satu tokoh mentornya di mana tahun 30 salah satu yang frontal kepada ya kolonial padahal itu yang untuk memperjuangkan
Jadi 2 tahun dari mana kalau itu pada tanggal 29 Desember 1951. Ya berarti meskipun kolonial. Ya, yang kolonial. Ya, dan ini juga sih kalau awal mulanya jadi punya istana juga. Jadi dibangun pada tahun 1906 sampai itu dan mulai diambil alih oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan adat ya waktu itu pada tahun 1917. Luas di sini. Baik ke depan. Ke depan yuk, ke halaman depan yuk. Secara keseluruhan luas ini berapa ya? Harusnya ya Berarti sampai ada ini. ini kan Prasasti itu kan. Isinya apa? kalau untuk prasasti itu kan ini monumen pas apa ya dia sebutnya Pas didirikannya. jadi gini Pak, jadi pas dari tahun 4 jadi kantor PMI, kantor darurat perang juga yang baik itu sama teknologi Pak. Jadi gedung teknologi sampai tahun 2000-an dan diambil oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan untuk jadi aset provinsi dan sekaligus peninggalan sejarah itu Berarti ini di bawah dinas pariwisata dan kebudayaan. Provinsi Jawa Barat yang diisi prasasti bangunannya bagus. Ini Pak, Ini. ini prasasti yang dulu diresmikan oleh Ibu Megawati Pak. Ya. Jadi sekarang jadi tugu monumen atas berdirinya peninggalan sejarah sekaligus pergantian nama ini Pak. Jadi gedung ini juga. Keenakan motor-motor. Stop. Dua patungnya. Ini ada sejarahnya juga ini nih tuh yang ini. Kalau untuk ini baru ya kayaknya ini Oh, baru? dibuat Oh. ada renovasi dari Kemendikbud tahun 2019 Kang. Oh, Jadi ini? ada renovasi tiap tahunan dan sekarang dibikinlah relais ini untuk apa ya lebih ke simbol kenegaranya dan ada inilah. Ini bisa kunjungan untuk umum ya Mas? Bebas Pak. Bebas tapi malah sekolah dari kaum mahasiswa atau lagi bebas Pak dari komunitas apa itu bebas. Tapi kalau sekarang belum ada akses boleh masuk ya. Bisa di tag di IG Instagramnya Indonesia Menggugat. Jadi Indonesia Menggugat 1930. Boleh di tag. Bisa dijelaskan tentang kegiatan hari ini untuk ke Gedung Indonesia Menggugat? Pada hari ini kita PPPLAI melakukan kunjungan ke Gedung Indonesia Menggugat yang terletak di Kota Bandung. Kita sebagai anak bangsa tentunya harus mengetahui nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. Ternyata luar biasa banyak sekali peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya Gedung Menggugat ini. Ini artinya Indonesia ini menggugat. Nah, kita sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus bangsa, sangat bangga dengan adanya gedung ini. Artinya gedung ini harus tetap dilestarikan, harus tetap dijaga sehingga anak cucu kita ke depannya juga tetap mengetahui sejarah bangsa kita. Dan tentunya sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita bangga dengan perjuangannya Pak Soekarno. Beliau dalam kondisi negara bangsa Indonesia dijajah, tapi beliau menjadi pemimpin bangsa Indonesia untuk berjuang, berani berjuang melawan kolonial penjajah Belanda waktu itu. Dan beliau juga beliau diadili di gedung ini oleh kolonial Belanda, tapi beliau tetap tegar meskipun beliau dipenjara
dan hasil daripada sidang ini beliau dipenjarakan. Namun sebagai bangsa Indonesia, beliau sangat berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada saat itu beliau dengan pejuang-pejuang Indonesia menggugat kepada kolonial bahwa Indonesia ini harus merdeka. Dan kami sebagai PPLHI dan bangsa Indonesia bangga dengan sejarah bangsa kita, khususnya Bung Karno. Perjuangannya Bung Karno. Terima kasih, cukup. Dah. Oke, kita pulang. Itulah tadi di mana sejarah-sejarah gedung Indonesia menggugat. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ahmad tentang gedung bersejarah ini. Untuk gedung Indonesia menggugat itu sendiri terletak di pinggir jalan, di pinggir